Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita kemarin di pertemuan kemarin di minggu kemarin sudah menyelesaikan materi tentang tanda i'rab nasab dan juga tanda i'rab jar ya. Baik. Insyaallah hari ini kita akan memasuki tanda i'rab jazm. Baik. Sebelum itu saya ingin mengkaji ulang ya, mengulang tentang tanda i'rab nasab ya. Tanda i'rab nasab ya ini ada 4 ya, teman-teman sekalian. Yang pertama ada fathah yang mana masuk kepada isim mufrad seperti kalimat Allah dalam kalimat innallaha ghafurur rahim. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir yang masuk ke dalam innal seperti kalimat al ulama'a dalam innal ulama'a warasatul anbiya. Kemudian kalimat aqtula dalam lan aqtulal muslimah. Yang kedua yakni alif yang masuk kepada asmaul khamsah seperti kalimat abaka dalam laki itu abaka fisuki. Laki itu abaka fisuki. Laki itu abaka fisuki. Dan kemudian yang ketiga adalah kasroh. Kasroh masuk kepada jamak muannas salim. Seperti kalimat as-samawati dalam Allahu khalaqas samawati. Kemudian yang keempat tanda i'rab nasab yakni ya yang mana masuk kepada jamak muzakkar salim seperti kalimat al-munafiqina dalam innal munafiqina finnari. Kemudian yang kedua adalah isim tasniyah seperti kitabaini dalam kalimat ista'arat hamidatu kitabaini min halimata. Yang kelima adalah membuang nun seperti tanalu dalam lan tanalul izzata illa bil Islam. Kemudian tanda i'rab jar ada 3. Yang pertama ada kasroh masuk kepada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Yang kedua ya masuk kepada asmaul khamsah, isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Kemudian yang ketiga adalah fathah yang masuk kepada isim ghairu munsharif. Baik. Setelah kita menghafal atau faham dengan tanda i'rab nasab dan jar serta rafa, hari ini kita akan masuk kepada tanda i'rab jazm. Baik. Sebelum kita mengetahui tanda i'rab jazm, alangkah lebih baik bahwasanya kita mengetahui terlebih dahulu bahwasanya jazm adalah suatu kondisi khusus yang mana diperuntukkan hanya untuk fiil. Ya. Jadi jazm itu kondisi khusus hanya untuk fiil, tidak ditemukan pada isim. Ya, ada guling sana. Sedangkan kalau jar itu suatu kondisi khusus yang hanya ditemukan pada suatu isim, ya, tidak masuk kepada fiil. Sedangkan rofa dan nasab itu
bisa masuk kepada isim dan fiil. Nah, ya. Jadi jazm diingat-ingat, jazm itu sebelum fiil yang terkena i'rab jazm, pastilah fiil tersebut didahului dengan namanya amil jawazim. Amil jawazim ini, amil jawazim ini pasti membuat jazm fiil, ya. Jadi tanda i'rab jazm itu hanya diperuntukkan bagi fiil, tidak ada pada isim, ya. Baik, tanda i'rab jazm sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah sukun, masuk kepada fiil mudhari yang sahihul akhir, yang mana sahih akhirnya. Maksudnya sahih akhirnya di sini ya tidak ada huruf ilah, tidak ada bukan termasuk af'alul khamsah dan lain sebagainya. Seperti kalimat tajtahid dalam limadza lam tajtahid, ya, di halaman ke-36. Ya, silahkan kalau misalnya mau dibuka. Ya, seperti dalam kalimat tajtahid limadza lam tajtahid. Nah, limadza mengapa lam tajtahid kamu tidak bersungguh-sungguh. Nah, fi'il mudhari' sahihul akhir seperti kalimat tajtahid itu adalah fi'il mudhari' yang termasuk dalam golongan sahihul akhir. Apa itu fi'il mudhari' sahihul akhir? Nah, silakan di apa namanya di underline atau diberikan garis bawah. Fi'il mudhari' sahihul akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat, ya. Jadi fi'il mudhari' yang huruf akhirnya, nah, itu tidak merupakan huruf huruf ilat. Apa ya saja huruf ilat itu? Huruf-huruf mat gitu ya. Kalau kita di tajwid namanya waw, alif dan ya. Lihat tajtahid di situ akhir katanya apa? Dal. Nah, berarti bukan waw, bukan alif, bukan ya. Maka dia termasuk fi'il mudhari yang sahihul akhir. Kenapa fi'il mudhari Ustaz? Ya, karena di depannya ada huruf mudhoro'ah, makanya dia fi'il mudhari. Baik. Yang kedua adalah membuang huruf ilat, membuang huruf ilat, ya. Masuk kepada fi'il mudhari yang mu'talul akhir atau mu'tal akhirnya. Seperti kalimat tas'a dalam in tas'a tajid ma turid. In tas'a tajid ma turid. Jika kamu berusaha, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu berusaha, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Asal kalimat tas'ah, ya, itu adalah tas'ah, ya. Eh, jadi ada huruf ilatnya, ada alifnya, alif layinanya. Tetapi karena dia kondisinya adalah jazm, ya, maka huruf ilatnya, tanda jazmnya adalah membuang huruf huruf ilat. Karena dia termasuk fi'il mudhari yang mu'talul akhir. Yang akhir-akhirnya itu adalah huruf huruf ilat. Nah, jadi dia termasuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir apa? Yakni fi'il mudhari yang akhirnya adalah ada huruf ilat. Seperti apa saja? Alif, wawu dan ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membuang nun. Membuang nun. Masuk kepada af'alul khamsah. Ya, khusus untuk af'alul khamsah, tanda jazmnya adalah membuang nun. Seperti kemarin, seperti nasab. Nasab juga membuang nun ya, membuang nun. Ketika kemasukan amil amil nawasib. Begitu juga ketika suatu fi'il kemasukan amil jawazim, kemasukan amil jawazim, maka fi'il tersebut tanda tanda jazmnya adalah membuang nun ketika dia termasuk dari af'alul khamsah. Seperti kalimat
La tusyriku billah. Asal katanya adalah tusyrikuna. Tetapi karena dia kondisinya adalah jazm, maka dia dibuang nunnya menjadi la tusyriku billah. Baik. Untuk hmm, baik. Silakan dibuka di halaman 37 ada suatu catatan di situ. Baik. Di catatan tersebut terdapat apa namanya peringatan atau tanbih atau notes kecil saja bahwasanya mengingatkan kita af'alul khamsah itu apa? Mungkin kita lupa af'alul khamsah yang tadi yang akhirnya adalah 5 fiil yang akhirnya adalah nun ya. Af'alul khamsah adalah fiil mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan arti dua orang, waw jama' yang menunjukkan banyak ya, dan ya muannas mukhatabah. Terus yang kedua i'rab ada yang lafzi. I'rab itu ada yang tampak ya. I'rab itu ada yang bisa dilihat. Seperti kata Allahu, nah ini rofa ya, dhammah. I'rabnya isim mufrad adalah dhammah. Kemudian innallaha karena kemasukan inna maka dia menjadi nasab. Tanda nasabnya karena dia isim mufrad tunggal maka adalah fathah. Innallaha kelihatan. Lillahil hamdu. Kalimat lillahi itu kan apa kemasukan huruf jar berupa lam. Maka dia gampang dibacanya. Lillahi. Karena dia apa kemasukan huruf jar maka hukumnya adalah jar. Maka tanda jar isim mufrad adalah kasrah. Lillahil hamdu. Sedangkan apa namanya? Selain ada yang lafzi, ada juga yang takdiri. Tidak tampak pada suatu lafaz. Jadi kita yang mengira-ngirakan muqaddar namanya i'rab muqaddar. Jadi kita tidak bisa memastikan ini pasti fathah, ini pasti kasrah, tapi mengkira-kirakan. Seperti kalimat al-fata mujtahidun. Fata di situ adalah isim mufrad, isim mufrad dan dia adalah mubtada, mubtada rafa. Tapi tanda rofanya di sini itu dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan. Karena tidak jelas di situ apakah ada dhammah atau pakai kasroh atau pakai fathah. Seperti innal fata, oh, sama juga akhirnya innal fata. Ya. Nggak ada innal fataya, nggak ada. Hadzal kitabu lil fatayi, nggak ada. Tetap dibaca al-fata ketika rofa, al-fata ketika nasab, al-fata ketika jar. Kemudian yang ketiga, isim yang i'rabnya takdiri, isim yang i'rabnya takdiri seperti kalimat al-fata yang tidak bisa kita pastikan akhirnya itu kasroh, fathah, atau bagaimana, adalah suatu isim yang akhirnya berupa alif atau ya yang sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ini catatannya. Apa isim takdiri itu ada apa saja? Isim yang akhirnya berupa alif atau ya yang sebelumnya berharokat kasroh dan juga isim yang dimudhofkan kepada ya mutakallim. Isim yang dimudhofkan kepada ya mutakallim. Ya yang menunjukkan arti kata saya. Seperti kalimat ummi ustazatun. Ummi ustazatun. Nah, ibuku adalah seorang ustazah. Nah, ini termasuk ummi ya disandarkan atau diidofahkan kepada ya mutakallim. Ya yang menunjukkan arti saya. Ya, sama ya. Ummi ustazatun, ummi ketika menjadi rofa, ummi ustazatun. Bahkan ketika menjadi apa nasab inna ummi ustazatun. Ahsantu ila ummi masuk ke dalam jar juga dibacanya ahsantu ila ummi.
Baik. Eh, Silakan dibuka di halaman 37. Saya akan menanyakan kepada teman-teman sekalian untuk tanda i'rab jazm untuk latihan. Silakan untuk saudara Imam Abrizam, silakan dibaca di nomor pertama, Imam Abrizam. Kalau tidak ada, silakan Khairul Bariyah untuk membaca, atau Indah Nur Hopipah, silakan. Ya. Lam yu'min al-kafiru bil yaumil akhir. Lam yu'min itu termasuk tanda i'rabnya itu i'rab jazm kemasukan apa namanya? Sukun ya saja. Masuk pada fi'il mudhari. Eh, mm, jadi cara menjawabnya seperti ini. Yu'min adalah suatu fi'il yang i'rabnya adalah jazm. Ya, jazm karena kemasukan amil jawazim. Amil jawazim berupa lam. Nanti kita pelajari apa amil jawazim itu. Apa saja amil jawazim. Berupa lam. Dan tanda jazmnya pada yu'min adalah sukun. Karena dia adalah fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Atau yang tidak kemasukan huruf ilat. Atau bukan termasuk af'alul khamsah. Jadi seperti itu. Ya. Syukran, Ustaz. Silakan Eva Zulaiha untuk nomor 2. Atau ke saudara Lutfi. Atau jika berhalangan ke saudara Koniah Nur Aini, Iya, Ustadz. silakan saudara Koniah. Ya, silakan dibaca di nomor 2. Lam yarjul muslimuna ghairallahi. Lam yarju, yarju fi'il yang fi'il yang Fi'il yang fi'il yang eh, tanda tanda jazmnya membuang huruf ilat. Huruf ilatnya dibuang karena didahului lam. pernah didahului lam. Begitu, Ustaz. Baik. Tanda jazmnya apa? Eh, hur, eh, menghilangkan huruf ilat. Berupa Eh, apa? Huruf ilatnya berupa apa? eh, wow. Eh, iya, wow. Wow, baik. Eh, Baik. Sudah benar. Terima kasih saudari Konia. Ya, kalimat lam yarju al muslimuna ghairallah. Tidaklah mengharap orang-orang muslim tersebut selain kepada Allah artinya. Yarju sendiri itu dari kata roja yarju. Roja yarju. Jadi setelah jimnya itu adalah wow ya. Nah, karena kemasukan amil jawazim berupa lam ya, maka dia kondisinya aja
jazm. Kondisi jazm itulah karena dia adalah fi'il yang mu'talul akhir, yang mu'tal akhirnya atau ada huruf ilat waw, maka dengan membuat huruf huruf ilat. Jadi wawunya dibuang, menyisakan lam yarjul muslimuna. Baik, silahkan dibaca yang ketiga, Saudari Rusni, نعم أستاذ. لا silakan. لا تحتقر المسلمين. تحتقر فعل فعل mudhari jazm karena dimasuki huruf la la apa apa lagi namanya, la dimasuki huruf la pelarangan ya Ustadz. La nafiyah. Iya, la nafi, La nahiyah itu ya. La berupa la nahi. Ya, lam nahi. tahta Lam kiru nahi. nahi atau ina la nahi, nahyun. Itu lam nahi. Lam nahi. Ya. Lam yang berupa larangan. Jazm tahta kiru dengan menghapus huruf nun Baik. Karena termasuk karena af'alul khamsah. af'alul khamsah. Baik. Sudah benar jawabannya. Jadi kalimat la tahtakiru di situ karena kemasukan amil jawazim berupa lam nahi. Lam nahi itu adalah suatu lam yang menunjukkan arti jangan ya, jangan. Lam nahi, larangan ya. Makanya dan dia termasuk af'alul khamsah ya, yang belakangnya adalah nun, maka dia dihilangkan huruf huruf nunnya. Jadi tinggal la tahtakiru. Nah, janganlah meremehkan ya. Artinya la tahtakiru, janganlah meremehkan orang-orang muslim. Baik, silahkan Saudari Citra Arini, nomor 4. Iya, Ustaz. Intaksal tajahal. Eh, taksal tajahal. Ya. Ini adalah fi'il mudhari yang sahih akhirannya. Kemudian kemasukan amil jazam sehingga tanda i'rabnya adalah sukun. Baik, tanda i'rabnya merupakan sukun karena dia Karena fi'il mudhari yang fi'il sahih akhirannya. sahih. Baik. Baik, sudah benar jawabannya. Bahwasannya in taksal. Kalimat in merupakan suatu amil jawazil. Artinya jika. Nah, fi'il yang pertama taksal ya. Fi'il yang pertama taksal adalah fi'il yang di mana dia adalah sahihul akhir. Sahihul akhir karena tidak ada huruf ilat. Terus yang kedua, dia bukan termasuk af'alul khamsah yang belakangnya adalah nun. Maka dia kondisi jazmnya adalah sukun. Nah, kemudian tajhal sendiri itu adalah jawab. Nah, itu adalah jawab ya. Apa aja? Jika ini, maka. Nah, itu namanya jawab ya. Dalam nahwu itu. Kalimat in taksal jika engkau malas tajhal maka kamu akan bodoh. Ya. Maka dari itu tajhal karena dia menjadi jawab, maka dia juga terkena i'rab jazm. Nah, karena dia termasuk sahihul akhir yang tidak ada huruf ilat dan bukan termasuk af'alul khamsah yang belakangnya adalah nun,
maka dia juga kondisi jazmnya adalah sukun. Baik, silakan saudari Masyfuah untuk membaca yang nomor 5. 5 lam tabki. Silakan saudari Masyfuah. Kalau tidak salah izin sakit kayaknya Ustaz ya. Ada. Oh, Saya coba iya. lima Mangga. lam lima 5 lam lam tabki. iya ini karena kemasukan amil jawazil berupa lam eh, Eh, terus lam ya. Jadi masuk dan apa berubah apa ya, sukunnya itu apa sih lupa. Sukunnya karena dia fi'il apa? Fi'il mudhari Di, di situ fi'ilnya apa? Fi'ilnya sahih akhir atau mu'talul akhir atau af'alul khamsah? eh sah sahih sahih yang fi'il mudhari'nya Sahih sahih akhir. akhir. Sahih akhir Ustaz. Silakan dilihat lagi. Tabki. Yang tabki itu, apakah dia sahih akhir atau mu'tal akhir? Ya, bagi. Fi'il mudhari'nya mu'tal akhir ya. Apa Ustaz? Anak Ya, baru belajar sekali ini. Belum begitu. iya, nggak apa-apa. Buat latihan, biar semuanya ini. Baik, bahwasanya fi'il tabki, ya, tabki itu dari baka yabki, Hmm. bukaan. Baka yabki bukaan, yang artinya menangis. Ya, nah, kalimat tabki nah, itu karena dia adalah akhirnya adalah ya, yang Hmm. mana ya ini termasuk merupakan ilat atau penyakit, ya. Seperti yang sudah tadi, fi'il mu'tal akhir. Jadi gini, di dalam pembagian amil jawazim itu ada 5, ada 3. Yang pertama adalah fi'il yang sahihul akhir, yang mana tidak ada huruf ilat sama sekali. Terus yang kedua adalah fi'il mu'talul akhir, yang mana ada ilat berupa wawu, alif, dan ya. Yang ketiga adalah af'alul khamsah, yang mana fi'il-fi'il yang belakangnya adalah nun. Ya, gampangannya seperti itu. Nah, Hmm. karena baka ya beki, fi'il mudhari ini ada ya-nya, ya beki, ada ya kan? Nah, maka dia termasuk fi'il yang mu'talul akhir. Fi'il yang Akhir. mu'talul akhir. Ya, karena ada ya-nya tadi. Dia ada huruf ilat berupa ya. Maka dari itu kondisi jazmnya karena dia kemasukan huruf atau amil jawazim berupa lam, maka kondisi jazmnya adalah membuang huruf ilat. Makanya tinggal tabeki tanpa ada ya. Nah, itu ya. Nah, jadi Ya, kalau Ustaz. dijawab fi'il apakah itu? Fi'il yang kondisinya jazm. Kenapa jazm? Karena kemasukan amil jawazim. Tandanya apa kalau dia apa namanya jazm? Yakni membuang huruf ilat berupa ya. Kenapa? Dia membuang huruf ilat berupa ya karena dia adalah fi'il yang mu'talul akhir, yang ada huruf ilat di akhirnya. Nah, gitu ya. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Silakan untuk Saudara Hardi Ismanto nomor 6, dibaca yang nomor 6. Ya Faridatu la ta'kuli al ya,
ini tanda i'rabnya itu membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat. Ya. Wawawi. Ya, satu. Baik. Ya Faridatu la ta'kulil haroma. Wahai Faridah, janganlah engkau memakan sesuatu yang haram. Di kalimat la ta'kuli itu ta'kulinya itu adalah ta'kuli yang digunakan untuk perempuan. Jadi la ta'kulina asalnya. Asalnya adalah Kulina. la ta'kulina. Ya, Kulina. ta'kulina. Berarti dia termasuk apa? Kalau ta'kulina dia termasuk mu'tal akhir apa af'alul khamsah? Af'alul khamsah. Membuang nun, bagus. Ya. Ya. Af'alul khamsah, membuang nun. Jadi harus diingat-ingat ketika dia apa namanya nunnya yang dibuang berarti dia termasuk af'alul khamsah, atau kalau dia af'alul khamsah maka dia membuang nun. Kalau dia apa ada huruf ilatnya atau mu'tal akhir maka dia membuang huruf ilat. Nah, seperti di sini. Kalimat la ta'kuli. Kalimat lam itu adalah suatu lam nahi atau lam yang menunjukkan arti larangan, arti jangan, ya. Nah, dan setelah lam tersebut ternyata ada fi'il ta'kulina. Ta'kulina yang mana termasuk dari af'alul khamsah yang belakangnya adalah nun. Maka dari itu dia kondisi jazmnya adalah dikurangi nunnya, ya, dihilangkan nunnya, tinggal la ta'kuli. Nah, Berarti kan begitu. itu tadi Ustaz ya. Faridah itu Ustaz. Faridah itu kan. Iya, Farida. Nah, kalau misalnya Farida bukan Faridah pakai tak marbutoh, maka berarti dia laki-laki. Ya Farida. Tapi kalau sini ya Farida tuh. Nah, berarti kan perempuan. Kalau apa namanya laki-laki, la takul, karena laki-laki itu takul saja. Tapi kalau perempuan la takulina. Nah, la takulina termasuk dari af'alul khamsah. Ya. Nah, itu. Iya, karena lihat Baik. Farid Terima kasih. ya. Apa ya? Bisa balas. Iya, karena faridatu itu kan perempuan. Jadi fiilnya juga ikut fiil untuk perempuan, la takulina. Kalau faridah laki-laki, farid, maka dia la takul. Itu. Karena dia fiilnya juga untuk laki-laki. Baik. Silahkan siapa lagi yang belum? Untuk saudari Nur Hikmayanti untuk membaca yang nomor 7. Silahkan. Intas bil khairi yang suruk Allahu. Fil mudhari tas'a yang membuang huruf ilat terus masuk pada fil mudhari yang mutaakhir. Mu'tal akhir. Nah, Ustaz. Huruf ilatnya berupa apa? Huruf ilatnya in. Benar Bu? Iya. In. Astagfirullah. In Ustaz? Karena huruf ilatnya berupa bukan, maksud saya huruf ilat yang berada dalam tasah apa? Oh, tas'a membuang ya. Akhirnya membuang huruf ilat. Ya atau alif? Alif. Alif, ya. Oh, alif. Nah, baik. Nah, baik. Iya, nggak apa-apa. Kita di sini belajar bersama, nggak apa-apa. Kalau belajar salah itu wajar. Salah itu wajar. Tidak masalah. Yang penting sudah mau belajar. Ya. Baik. Kalimat intas'a fil khairi yansurkallahu. Jika engkau mau berusaha dalam masalah kebaikan, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Baik. Kalimat
in adalah amil jawazim. Maka fi'il setelahnya tas'a akan menjadi jazm. Kondisi jazm pada tas'a adalah membuang huruf ilat berupa alif. Ya, karena dari kata apa? Sa'a yas'a atau tas'a. Maka membuang alifnya. Ya. Nah, jadi tinggal tas'a saja. Karena dia termasuk fi'il yang mu'talul akhir bi alif. Nah, terima kasih Saudari Nur Hikmayanti. Jazakallah khairan. Silakan Saudari Ella nomor 8. Silakan Saudari Ella yang nomor 8. Yang 8. Latang dama ya kolbani. Latang dama af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Terus Af'alul khamsah dari af'alul khamsah membuang nun. membuang nun. Baik. Membuang nun Karena kenapa? karena berkembang huruf jazm la. Ya, terus Ya, nunnya dibuang. nunnya Iya dibuang. mudahnya. Karena kemasukan apa? Karena kemasukan Nah, karena karena kalau kemasukan apa? kemasukan huruf jazm la. Huruf jazm La. La-nya apa? Lam nafi apa lam nahi? Itu, Saudari Ella. la la a hi saya kurang La tahu nahi. Baik. ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Semuanya belajar di sini ya. Baik. La tandama ya talibani. La tandama ya talibani. Janganlah kalian berdua menyesal, wahai talibani, wahai dua orang siswa. Ya. Kalimat la tandama didahului apa? Kita lihat dulu. La-nya adalah lam nahi. Lam yang menunjukkan arti larangan. Maka dia menunjukkan termasuk dari tanda-tanda i'rab jazm. Maka fi'il yang ada setelah la, maka adalah kondisinya jazm. Maka dibacanya jazm kalimat tandama. Kemudian kita identifikasi lagi, tandama itu termasuk af'alul khamsah kah? Apakah termasuk sahihul akhir atau termasuk mu'tal akhir? Ternyata setelah diselidiki dia adalah af'alul khamsah dibaca tandamani. Tandamani menunjukkan dua orang. Dan dapat dari mana kok dua orang? Itu setelahnya ya talibani dua orang murid artinya. Ya, berarti menunjukkan dua orang. Maka dari itu tanda i'rab jazm pada af'alul khamsah adalah membuang nun. Jadi tinggal latan dama. Baik. Terima kasih Saudara Ella. Silakan nomor Ustaz, 9. Ya. izin tanya, jadi yang nomor 7 intas A itu contohnya sama kayak di nomor 2 membuang huruf ilat. Kayak di Iya. atas membuang Iya huruf benar. kan tas A itu belakangnya iya, tapi kata Ustaz disebutnya alif. Itu bagaimana ya? Saya ngelihat di nomor 2 tuh tas Oh, A itu alif iya, iya. asalnya Gini. adalah tas A. Oh, iya. Jadi kalimat tas'ah itu sa'a yas'ah. Sa'a yas'ah. Jadi gini, huruf ilat itu kan ada 3. Yang pertama ada alif, ada waw, ada ya. Nah, tas'a sendiri itu bukan termasuk dari ya, tapi termasuk alif layyinah. Jadi seperti ya, tapi alif gitu. Alif yang Oh, bengkong. Jadi bukan alif yang lurus, tapi alif yang bengkong. Ya. oh itu kan Jadi bukan iya ya, itu alif nomor bukan, 2 itu. bukan. Contoh kalau iya itu seperti ini. Seperti
eh belum apa ya? Bentar. Nah, seperti tabki, baka ia beki. Nah, ia beki itu belakangnya ya, ia beki. Nah, kita cara membedakan huruf ilat itu kita lihat sebelumnya saja. Jadi kalau misalnya ada waw yang tidak diberikan sukun, ada alif yang tidak diberikan harokat fathah, kemudian ada apa namanya? Ada ya yang tidak diberikan sukun, waw tidak diberikan sukun, atau alif yang tidak diberikan sukun. Maka kita lihat sebelumnya, apakah fathah, apakah kasroh, apakah sebelumnya dhammah. Kalau sebelumnya dhammah, berarti huruf ilatnya pasti waw. Kalau sebelumnya kasroh, pasti setelahnya huruf ilatnya berupa ya. Tapi kalau sebelumnya adalah fathah, maka setelahnya adalah alif. Nah, seperti Bengkok. kita lihat, tabki, tabki. Tabki itu kan pakai kasroh. Berarti huruf ilat setelahnya adalah ya. Iya. Ya. Sedangkan tas'ah, ya Fathah. meskipun terlihat seperti ya, tapi kita lihat sebelumnya. Fathah. Berarti huruf ilatnya adalah Alif. alif. Ya, Oh, alif. Nah, alifnya kenapa Ustadz tidak panjang seperti alif biasanya? Nah, itu termasuk ciri khas bahasa Arab. Ya, beda-beda. Di sini alifnya adalah alif yang bengkong atau alif layinah. Jadi terlihat seperti ya, padahal itu adalah alif. Tapi namanya alif layina, alif bengkong. baik Itu. sejak Alif layyinah, Ustaz. Ya, alif layina atau alif bengkong. Jadi gampang kita mendeteksi. Loh Ustadz, itu kok seperti ya, tapi kok alif ya? Nah, untuk mengetahui apa namanya huruf ilat, itu tinggal kita lihat saja. Nah, sebelum huruf ilat itu apa? Ya, kalau misalnya dhammah, ya pasti waw huruf ilatnya. Jadi karakteristik huruf ilat itu akan sesuai dengan harokat sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya dhammah ya pasti huruf ilatnya waw. Kalau sebelumnya kasroh pasti huruf ilatnya iya. Kalau sebelumnya Ustaz, fathah pasti ada ya. titik. Ianya tanda ianya itu ada titik dua nih biasanya kalau kasar ya Ustaz, ya. Biasanya ada tanda titik dua di bawahnya. Iya, ada titik dua. Kalau Iya-nya biasanya ada titik dua kalau kalau ini kasroh. ya, Ya, seperti tabki. ya. Seperti tabki itu kan ya, ba, ya beki, kaf. Nah, itu kan ada titik dua. Nah, itu menunjukkan berarti ya. Tapi iya-nya di sini kan tidak ada sukun atau apa. Nah, itu pasti huruf ilat. Ya. Kemudian tas'a. Nah, sedangkan tas'a tidak ada titik duanya, tapi langsung seperti ya tanpa ada titik duanya. Ya. Al-muwahhadati atau al-musanna at-tahtiyah itu ya kan. Alif bengkong ya. Bedanya alif bengkong dengan ya, ya tidak ada titik duanya itu di bawah. Baik. Ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5.49 ya. Saya kira sudah cukup, teman-teman sudah memahami tentang i'rab jazm itu sendiri. Silahkan dipelajari lagi baca-baca ulang di rumah. Semoga apa namanya hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan Amin. terima kasih banyak telah menghadiri majelis pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Semoga bisa dimurajaah kembali.